Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Kalau kamu lagi nonton video ini artinya kamu sedang menonton mini video dari channel Be Delightful guys. Apa itu mini video, Ray? Mini video itu adalah video durasi singkat ya. Masih tentang readingan tarot karena ini adalah tarot reading channel. Tapi durasinya nggak panjang-panjang, maksimal 15 menit. I hope so. Karena biasanya kalau aku udah mulai ngomong guys, sulit disuruh berhenti ya, sampai diusir baru baru mau berhenti. Jadi mini video ini akan aku upload atau aku posting di siang hari. Sengaja di siang hari untuk menemani kesibukan kamu. Mungkin kamu lagi kerja gitu, jam istirahat, terus nonton video tarot. Jadi nggak perlu lama-lama ya, 10 menit atau 15 menit. Dan mudah-mudahan ada yang bisa kamu dapatkan dari setiap readingan yang aku upload di YouTube channelku, oke? Sedangkan untuk kamu yang pengen tahu mengenai energi update untuk couple yang 2 mingguan gitu ya, atau untuk single yang bulanan, kamu masih bisa menikmatinya. Silahkan cek untuk video-video yang aku upload atau aku posting di malam hari ya guys. Karena memang untuk video-video durasi panjang aku sengaja bikin malam supaya lebih santai untuk menontonnya, sekaligus bisa menemani kalian tidur sebagai pengantar tidur ya, oke? Oke, mini video kita kali ini tentang bagaimana kabarnya setelah dia mengghosting kamu. Oke. Ada orang yang muncul di dalam hidupmu beberapa waktu yang lalu, kemudian dia seolah-olah mengetuk hatimu, dan kemudian tiba-tiba menghilang, pergi begitu saja. Nggak ada kabarnya lagi. Setiap kali kamu mencoba untuk mencari tahu dia ada di mana, dia blokir kamu ya. Kamu ganti nomor, kamu telepon ulang nomor yang dia pernah kasih ke kamu, dan kemudian dia segera memblokir, dan kamu tidak dikasih akses ke dalam hidupnya saat ini. Itu yang disebut dengan ghosting ya. Hal penting lainnya yang dimaksud dengan ghosting, setelah kejadian itu, setelah dia menghilang, bayang-bayangnya tidak bisa kamu hapuskan dari pikiranmu. Itulah dia guys yang disebut atau definisi ghosting menurut channel Be Delightful ya. Bisa jadi macam-macam pengertiannya di channel tarot reading lainnya, tapi untuk channel Be Delightful, bayang-bayangnya sulit untuk kamu hapus dari pikiranmu, oke? Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Bisa jadi aku bicara ke korban ghosting, dan bisa jadi juga aku bicara ke kamu yang mengghosting. Kamu seperti hantu, kamu seperti hantu, terus menghantuiku, kosong yang harus. Gitu lagu siapa ya, Dewa ya? Readingan ini akan bersifat general dan khusus untuk yang jadi korban ghosting atau yang saat ini sedang mengghosting ya. Ini akan tentang apa yang terjadi di dalam hidup pengghosting ini saat ini guys. Dan kemudian aku akan ambil satu kartu oracle untuk nasihat ke kamu ya mengenai situasi yang kamu hadapi dalam hal ghostingan ini, oke? Ini berlaku untuk semua zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. No video extended ya, just mini video, oke? Kita akan segera mulai saja. Aku gak akan mulai dari oracle nanti belakangan, karena oracle ini untuk kamu. Aku akan mulai dari tarot karena kita mau lihat what's going on in their life now setelah dia menghilang dari hidupmu dan bayang-bayangnya melekat di dalam pikiranmu. Kita akan segera mulai ya. Kita open the mic, kita open the angel, segala pada Holy Spirit, tekan this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang mengghosting seseorang. Apa kabarmu wahai ghost? Hantu. Kenapa kamu demikian teganya membiarkan bayang-bayangmu tersisa dan membawa fisikmu pergi, Ci? Ada orang yang penasaran dengan keadaanmu saat ini, situasi yang kamu jalani saat ini di dalam hidupmu setelah kamu mengghosting mereka. Mereka pengen tahu apa kabarmu, teman. Oke. The Six of Swords ya. Semakin hari semakin menjauh ya. Jadi ghosting ini guys, dia buat ke kamu sebagai alasan untuk menjauhimu. Nanti kita akan cari tahu kenapa dia menjauhimu. Dan The Six of Swords ini identik dengan kalah. Six of Swords ini tidak akan muncul kalau yang menjadi subjeknya itu superhero. Kalau yang menjadi subjeknya itu orang yang penuh dengan percaya diri, ya itu nggak akan muncul ya. Six of Swords datang untuk mereka yang menganggap dirinya kalah, yang merasa tidak percaya diri, dan yang tahu bahwa perang itu bukan miliknya. Oke. Halo Ghost. Ini dia ghost kita kali ini. Aduh, kenapa ada nyamuk?
Ini di hantu kita kali ini guys. Hantu kita itu ternyata masih single saat ini ya. Harusnya dia bisa bahagia. Singlenya sih iya, tapi harusnya sih bisa bahagia. Mari kita lihat apa yang membuat dia tidak bisa bahagia saat ini. The Wheel of Fortune. Kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oke. Dengan munculnya Wheel of Fortune sebagai challenge di sini artinya dia tidak bisa lepas ya. Wheel of Fortune itu berkaitan dengan takdir guys. Oke, tidak bisa diatur oleh manusia. Termasuk dia, si ghost ini, hantu ini, dia nggak bisa mengendalikan situasi yang terjadi di antara kalian berdua, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi dia memutuskan untuk menjauh darimu dan bukan mendekat ke orang lain. Bukan mendekat ke orang lain, karena di bawahnya ada the Nine of Cups, artinya memutuskan untuk sendirian, menenangkan diri, menenangkan hati, mencoba untuk menikmati kesendirian. Oke. Di masa lalu, beberapa waktu sebelumnya, Page of Swords artinya ketika dia mengghosting kamu, dia pun masih mengamat-amatimu. Ya, dia masih stalking ke kamu. Di tengah-tengah kamu kebingungan mencari dia kemana, kok tiba-tiba menghilang begitu. Sebenarnya kamu cari-cari dia, tapi dia sedang mengamatimu ya. Dan dia tahu kalau kamu mencari-cari dia. Beberapa di antara kamu mungkin kayak buat status di sosial media atau di status WA gitu ya guys. Oh, kemanakah kamu, kok tiba-tiba menghilang misalnya begitu ya intinya gitu. Atau yang ditunggu-tunggu datang nggak lama menghilang kayak begitu ya. Kamu kayak posting kekesalan-kekesalan, mengekspresikan kekesalanmu, dan dia mengetahui itu semua karena dia stalking kamu, karena dia mencari informasi tentang kamu. Oke. Dan kemudian di near future aku lihat ada Emperor di sini. Ada orang yang akan merasa bangga dengan situasi yang dia jalani atau statusnya atau keadaannya. Dia nggak bakalan menyesali apa yang terjadi pada hidupnya saat ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kita akan langsung mengklarifikasi saja. Aku akan mulai dari recent past. Dimulai dari the Page of Swords. For all zodiac sign yang saat ini mengghosting seseorang, kamu adalah ghost atau hantu. Ada yang ingin mencari informasi tentang kamu. What's happen in your life? The Page of Swords, Four of Swords, capek. Ya. Jadi ketika dia sedang mengamati kamu di beberapa waktu yang lalu begitu ya, dan tindakannya itu tidak bisa kayak ada lanjutannya gitu. Setelah diamati, setelah diketahui, terus apa yang harus aku lakukan berikutnya. Nah itu kan dalam kebimbangan ya. Dan dia capek sendiri, capek stalking ya, capek melihat-lihat, capek cari informasi tentang kamu. Dan sempat beberapa waktu dia itu kayak menunggu kamu itu kayak mengejar dia gitu guys. Oke. Dan aku lihat di sini banyak di antara kamu yang berusaha atau menahan diri agar tidak mengejar. Kamu itu kayak gini, dia pergi ya udah biarlah gitu, tapi kamu tetap kebayang tentang dia karena dia tuh tetap menjadi hantu di dalam hidupmu. Oke, tapi kamu kayak menahan diri, berusaha untuk tidak menghubungi dia, walaupun mungkin ada akses, kamu bisa mengakses dia begitu, tapi kamu menahan diri, no, jangan gitu ya. Dan kemudian itulah yang dia amati dari kejauhan. Bisa jadi dia bikin fake account, kamu juga bikin fake account, oke? Dan kemudian melihat apa yang terjadi pada dirimu setelah dia pergi. Apakah kamu itu akan mengejar dia? Apakah kamu itu akan mencoba untuk menghubungi dia gitu ya, mencoba untuk menanyakan alasan kenapa dia pergi begitu, tapi tidak ada pergerakan dari kamu ya. Dan dia menunggu dalam waktu yang cukup lama, aku lihat ya. Jadi ini kayak waiting game guys. Kalian itu kayak lagi bermain-main ya. Kamu menunggu dia, dia menunggu kamu, tapi tetap kamulah korban ghosting ini ya. Artinya kamu yang menjadi orang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang dia ya. Lelah, capek yang pasti ya, karena menunggu kamu, atau capek cari informasi tentang kamu tapi tidak ada perubahan situasi di antara kalian ya. Artinya dari no communication, dan kemudian karena kamu mengejar begitu, dia jadi bisa berbicara lagi denganmu gitu, tapi nggak ada. Kamu nggak mengejar dia, kamu nggak pengen bicara ke dia, kamu tidak memulai komunikasi dengan dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk stop. Udah deh ya, aku akan berhenti untuk mengamat-amati, aku akan berhenti untuk stalking dia ya. Sempat dia kepikiran untuk
kayak jemput bola, memulai duluan gitu ya. Ya udah, kalau dia yang aku ghosting ini nggak mau duluan bergerak, gimana kalau aku duluan bergerak gitu. Dia sempat pikirin yang begitu, tapi ditahan ya. Kamu keras, dia juga keras, itu yang aku lihat di sini. Dan saat ini kamu menganggap dirimu sebagai korban ghostingnya ya. Kamu adalah korban dari sikapnya yang sangat kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab. Karena itulah menurutmu, buat apa aku mengejar orang yang kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab? Ngapain aku nanyakan kabar orang yang tiba-tiba menghilang alasannya nggak jelas, yang tidak tahu caranya bicara, yang tidak tahu caranya mengekspresikan perasaan? Buat apa? Just go. Kamu bilang begitu, tapi kamu benar-benar tidak let go ya. Kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya. Ya, masih ada bayangannya di dalam pikiranmu, di dalam hatimu saat ini, dan aku rasa dia pun sudah mencoba untuk bisa melepaskanmu. Karena aku lihat ada the Nine of Cups di cross dengan the Wheel of Fortune. Ya, kayak ada yang mengunci kalian berdua supaya tidak bersama kembali. Kayak ada yang menahan kalian berdua supaya tidak berbicara lagi, dan itu dalam bentuk Major Arcana. Semua yang keluar dalam bentuk Major Arcana itu di luar kendali manusia. Yang bukan kendali manusia itu berarti dari universe. Dan semua yang dari universe adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Right? Oke. Atau kamu mau bilang kalau yang dari Tuhan itu belum tentu baik? Kalau seandainya ada yang bilang begitu, mohon maaf guys, berarti kita tidak sepemahaman. Readingan ini bukan untuk kamu. Ya, karena Wheel of Fortune challenge-nya di tengah, artinya takdir itu berkata tidak begitu ya. Ya, apa boleh buat lah ya. Mari kita cari tahu dulu di center of the reading ini informasi tambahan yang perlu kamu ketahui guys. Apakah dia bisa bahagia saat ini, Ray? No, tidak bisa ya. Dia tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena Nine of Cups itu di bawah. Kecuali tadi Nine of Cups itu di atas, maka dia bisa bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak lama ya guys. Karena semua readingan Ray itu sampai 6 bulan ke depan. Time limitnya nggak sampai 6 bulan ke depan. Ketika The Wheel of Fortune ini ditegakkan, The Nine of Cups itu potensi untuk naik ke permukaan. Dia happy dengan kesendiriannya, itu adalah sangat prospektif sekali ya, sangat mungkin sekali terjadi. Oke. The Page of Sword, The Five of Sword, The Five of Pentacles. Kamu ingat di recent past aku bilang dia capek karena coba stalking kamu terus begitu, dan kemudian tidak ada pergerakan, ya udah deh gitu ya. Tapi dia pun tidak mau memulai pergerakan duluan. Saat ini aku masih melihat energi The Page of Sword di sini, oke, dan kadang-kadang dia tuh masih mencari informasi tentang kamu, ya, dengan caranya sendiri. Karena aku lihat di sini kesendirian sangat jelas sekali ya guys. Jadi ini orang mungkin memang bukan tipe yang bergaul ya, bisa jadi dia itu semi anti sosial begitu ya, bukan banyak temannya, tipe orang yang gak banyak temannya, banyak sendirinya gitu, penyendiri, tipe rasa percaya dirinya itu sangat rendah sekali begitu. Tapi orangnya cerdas ya, dan dia tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Oke. Tapi tetap dia tidak melakukan pergerakan apapun. Sama seperti kamu tidak melakukan pergerakan apapun. Jangan salahkan dia guys. Kenapa? Karena challenge-nya ini Wheel of Fortune, di luar kendali manusia. Ya, dan mudah-mudahan dia pun tidak menyalahkan kamu. Kenapa? Karena challenge di antara kalian berdua itu pun Wheel of Fortune. Kamu tidak bisa bergerak, ada yang menahanmu tanpa kamu sadari. Kamu nggak tahu itu. Dia tidak bisa bergerak, ada yang menahannya. Kenapa bisa ditahan, Ray? Kenapa kami nggak dipersatukan aja supaya kami bisa happy? Kita nggak tahu rencana Tuhan itu seperti apa guys ya. Bisa jadi kalian ini dalam waiting moment, waiting period gitu ya, menunggu dulu. Karena banyak hal yang harus dibereskan saat ini behind the scene ya, di sisi kamu dan di sisi dia gitu. Dan nanti menunggu waktu yang tepat kalian akan bertemu kembali, I don't know. Tapi yang jelas itu tidak terjadi di 6 bulan ke depan, bisa jadi. Tapi yang jelas dua-duanya sama-sama terhalang. Dan please ya, untuk kamu yang lagi resonate dengan readingan ini, jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan dia. Ya memang seperti itu adanya ya. Even mungkin saat ini di pikiranmu, ini mudah banget Ray, mudah banget gitu ya. Seharusnya ini gampang banget terwujud. Kebersamaan kami ini gampang banget terwujud. Tapi gara-gara dia tuh nggak ada cerita begitu ya. Semakin kamu banyak menyalahkan dia, semakin hantunya itu akan mencengkrammu lebih kuat. Oke, tapi semakin kamu bisa menerima keadaan apa adanya, itu yang terjadi ya. Apa boleh buat, saat ini memang belum bisa bersama. Saat ini memang kami harus off dulu atau separate dulu, benar-benar minim communication atau no communication at all. Ya biarlah, itulah yang terbaik untuk kami. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, hantu itu akan pergi darimu ya. Karena bayangan itu kamu sendiri yang pasangkan ke dirimu. Bayangan dia tuh kamu sendiri yang pasangkan ke dirimu. Oke, kita akan teruskan dengan The Emperor. Aku rasa ada yang coba dia raih guys di luar sana ya, yang berkaitan dengan
dirinya tentunya, nggak ada hubungannya dengan kamu begitu. Dan dia bilang dia akan baik-baik saja tanpamu. Don't worry about me, I'll be fine without you. The Ten of Swords. No, dia bohong. Dia nggak akan baik-baik saja. The Ten of Swords, King of Swords, dan The Three of Wands. Rasa sakit itu masih akan tetap ada. Kalian berdua sama-sama mengalami rasa sakit ya, dan kalian berdua tidak paham satu sama lain. Kenapa kamu tidak berbuat seperti ini supaya kita tidak tersakiti? Dan dia juga berpikir seperti itu. Kenapa kamu tidak berbuat seperti ini supaya kita tidak tersakiti? Ya, tanpa kalian sadari, the wheel of fortune di antara kalian berdua ya, dan itulah penyebabnya. Makanya sampai saat ini kalian masih belum bisa bersama, dan bahkan ada yang menghilang dari hidupmu secara paksa. Oke. Pesan untuk kamu di sini, jangan saling menyalahkan karena tidak ada gunanya ya. Semakin banyak kamu menyalahkan dia, bukan berarti dia kembali padamu. Semakin banyak dia menyalahkan kamu, bukan berarti kamu kembali ke dia. No ya. Situasi yang membuat kalian kayak masih belum waktunya untuk bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan satu sama lain saat ini ya. Dia meraih apa yang dia inginkan. Yang dia target itu dia dapat dalam 6 bulan ke depan ya. Tapi aku belum melihat ada yang kembali atau ada yang mengetuk lagi gitu ya, atau ada yang muncul lagi, enggak. Dia akan memilih untuk stay alone ya. Lebih powerful. Nasihat untuk kamu, you are a beacon for others, dan kemudian take action with passion. Kamu kayak mau move on begitu ya guys, dari dalam hatimu begitu ya. Udah deh, nggak usah di stalking lagi begitu. Tapi I don't know, mungkin ini the Two of Cups connection. Artinya kamu stalking dia, dia stalking kamu. Kalian berdua sama-sama tahu bahwa inilah cara untuk mengakses dia gitu, tapi tidak ada yang melakukannya ya. Dan itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi memang seperti itu situasinya dengan kedatangan kartu The Wheel of Fortune yang aku bilang tadi ya. Keberuntungan itu belum ada untuk kalian berdua, kurang lebih begitu deh ya. Silakan kamu teruskan apa yang kamu rencanakan saat ini, karena kamu merencanakan sesuatu dan itu berkaitan dengan melepaskan dirimu dari dia dengan cara memulai tidak memulai untuk stalking lagi gitu ya guys, tidak mencari-cari dia ada di mana lagi, tidak memikirkan dia di mana lagi. Mungkin di awal sulit, tapi itu pasti bisa kamu lakukan. Itu yang terlihat di kartu Oracle ini. Oke. Bisa kamu lakukan ya. Kalau dia bisa happy sendirian, kamu pun bisa happy sendirian. Oke. Mudah-mudahan kamu bisa segera berdamai dengan bayangan itu, karena bayangan itu kamu yang pasangkan ke dirimu ya. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di readingan kali ini di mini video. Apa kabarnya dia yang mengghosting kamu? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.